Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ganat Stikman kali ini selaku moderator dari Koteka Talk 142 yang akan membahas tentang sekilas Koteka Trip kelima bersama komunitas penggila kuliner ke Baduy Luar pada tanggal 22 Juli 2023. Dan kali ini Koteka menghadirkan Ketua KPK atau Komunitas Penggila Kuliner, salah satu komunitas di Kompasiana, yakni Mas Rahmat PY alias Rahab Ganendra. Dan Mas Rahab ini ternyata sangat membantu kita di komunitas Traveler Kompasiana karena bersama-sama dengan Ednadus Harjaka dari komunitas Traveler Kompasiana untuk mengadakan trip ke Baduy Luar karena Mas Rahab ini sangat sering ke sana, punya banyak cerita ke sana, jadi udah tahu seluk-beluknya dan mengajak kita untuk jalan-jalan ke sana. Dan dari 10 orang tadi, nanti kita akan putarkan beberapa dokumentasinya ya, supaya kita tahu gimana sih ceritanya waktu di situ gitu ya. Pasti seru banget kita-kita yang belum pernah ke sana. Terus perjalanan yang jauh itu kadang membuat kita nanti-nanti aja gitu. Mungkin dengan setelah adanya Koteka Talk ke 142 justru akan menginspirasi kita semua untuk datang segera ke sana berbondong-bondong. Dan sebelum kita menuju Mas Rahab, saya akan membacakan CV dari Mas Rahab. Siapa sih narasumber kita kali ini? Mas Rahab Ganendra ini atau Rahmat PY sudah mulai menjadi Kompasioner pada tahun 2013. Berdomisili di Bogor, dekatnya Mas Oni ya, bisa deketan gitu jalan-jalan atau mungkin ketemuan, kopdar, dan lain sebagainya. Mas Rahab ini pernah menjadi Best Fiction Kompasiana Award tahun 2014 dan menjadi founder atau ketua KPK Kompasiana sejak 2014 atau komunitas penggila kuliner yang tentunya isinya makan-makan dan jalan-jalan ya, kayak Koteka juga. Dan Mas Rahab ini terkenal sebagai content creator, sebagai blogger, sebagai vlogger, dan sebagai pecinta kuliner Indonesia. Dan tentu saja menyukai traveling atau jalan-jalan. Jadi kakinya itu nggak ada lemnya, jalan aja terus. Aku kalau lihat Mas Rahab di Instagramnya itu, aku bilang ini di rumahnya kapan gitu ya. Jalan aja terus. Dan banyak sekali cerita jalan-jalannya yang luar biasa, videonya keren-keren. Aku bilang, ini waktunya berapa jam gitu ya, utak-utaknya itu banyak banget videonya yang dibikin sedemikian rupa luar biasa. Baik, langsung aja kita akan menyapa Mas Rahab yang sudah siap di Bogor. Halo, selamat sore Mas Rahab. Tuh di kulkasnya aja udah tempelannya udah banyak banget pasti dari travel ini ya. Dari ini oleh-oleh. Bentar. Suaranya mungkin belum Mas ya. Aku dari sini kok nggak bisa, kenapa ya? Suaranya, iya. Iya, silakan Udah, Mas. ini. Iya itu Oh banyak ya, Mas, tempelannya Masya Allah Mas. Itu dari tampilannya banyak ya. pasar, dari toko mana aja itu ditempelin ya, tempat wisata apa aja itu. Itu apa ya? Oleh-oleh. Kemarin yang terakhir di Labuan Bajo akhir tahun Wow, luar itu biasa. ada Lain komodonya nggak? iya, Beli iya, iya, beberapa iya. komodo. Wah, lain kali dari Jerman deh Mas Terus ditempelin gitu ya. Kemarin pengen sekali oh, nih. oh lain Waduh, kali ini kalau nabung datang. nabung nggak ada rezeki lebih nih. Mungkin lain kali. Baik, Mas. Eh, Kemarin itu kan Mas Rahab pernah menjadi Best Fiction Kompasiana Award. Artinya Mas Rahab itu waktu itu sangat getol banget dengan nulis-nulis tentang puisi, cerpen, kemudian segala hal yang berkaitan dengan sastra. Nah, sekarang ini Mas Rahab lebih ke jalan-jalan dan makan-makan. Nah, mungkin eh, ya, Eh, kenapa seperti itu? Atau memang sudah bosan? Atau memang sekarang melihat bahwa wah kayaknya jalan-jalan sama kuliner lebih asik gitu daripada fiksi? Atau gimana itu? ya ceritanya agak panjang, tapi saya Panjang, ya? singkatin Singkat aja ya. aja. Hmm. Saya sebetulnya di Kompasiana itu 2011. Cuman waktu itu nulisnya awalnya itu tentang
hukum dan politik loh, malahan aneh loh. Sekitar hanya 6 artikel, terus saya vakum 2 tahun. 2013 saya mulai aktif lagi karena ditanya oleh beberapa orang teman saya yang di Jakarta, punya akun Kompasiana nggak? Punya akun Kompasiana nggak? Gitu. Aku baru ingat, iya punya. Akhirnya saya buka, terus sebetulnya awalnya juga nulisnya gado-gado, kadang kuliner, puisi, traveling, apa aja lah. Terus waktu itu kenal dengan anak-anak dari Fiksiana Community. Ada Desi, Koni Arwan, Mak Langit Queen, Granito Ibrahim. Mungkin Kompasioner yang lama hafal lah nama-nama itu. Nah, terus akhirnya, wah, saya bikin fiksi aja lah. Tertular oleh mereka ini. Akhirnya Ah, saya brandingnya fiksi. aha, Dalam sekitar 2 tahun, 2013-2014, saya fokus ke cerpen dan puisi. aha, aha. Cuman karena saya lebih tertarik puisi, banyakan ke puisi. Bayanginnya, Nah, waktu aduh itu Mas, bayanginnya Mas Rahap ini orangnya romantis banget puisinya. Ya ampun Mas, weh, meleleh. iya, wih, percaya nggak? Lah, Dulu itu kompasioner itu kalau ada misalnya ya, entah itu pacarnya ulang tahun atau bapak ibunya ulang tahun, itu pesan puisi ke saya loh, kayak gratis. pesen kue. Iya loh, aku juga heran. Ya udah tak bikinin aja lah. Masya Suka Allah nggak suka ya Mas. terserah mereka lah gitu. Nyenengin banyak orang ya, Terus pahalanya banyak tuh. ya, aku waktu itu sangat aktif, super aktif, baik di komunitas maupun komunitas fiksi ya, maupun di menulis fiksi, terutama puisi. Puisi itu tiap hari, hampir 1,5 tahun lah. Itu tiap hari puisi, tiap jam 9 sampai 10 malam lah. Sebelum tidur itu puisi dulu. Paginya bangun langsung buka-buka, HL nggak, HL nggak gitu. Karena waktu itu Karena waktu itu dengan beberapa teman Fiksiana Community seperti yang aku ingat ya, ada beberapa, aduh siapa ya? Ada 5 orang yang akrab waktu itu. Kita bikin komunitas sendiri juga, Ah, namanya Ketenger, Ketenger. Jadi puisi-puisi ketengan ah, gitu loh. gitu, Ketenger. Ini Mbak Wahyu nih, Selain di sana juga nih. selain di Fiksiana Community. Oke, Wah, kemudian habis itu, membuat membuat KPK ya, nah terus akhir tahun 2014, ternyata saya dinominasikan menjadi itu Fictioner. yang menangnya. Dapatlah award itu di akhir tahun. Iya. Itu waktu itu Kompasian Navalnya di TMI. Ah, Nah, pas Alhamdulillah. akhir tahun juga saya Mm-mm. diminta oleh admin Kompasiana bikin komunitas kuliner. Aku Hmm, nggak tahu juga kenapa, apa pertimbangan mereka ya. sama Mbak Wawa ya, Kenapa Dek saya Wawa itu ya, Wardah sama sama Wardah. sebelum Mbak Wawa ada namanya Ella. Ella, Nah, oke. Ella. Ella ini japri saya waktu itu, messenger di Facebook. Mas, bikin komunitas dong kuliner di Kompasiana. Waktu Hmm, itu kan komunitas di Kompasiana minim toh. Yang mm, saya tahu cuman betul betul. komunitas fotografi itu loh. Mm, mm, mm. Terus apa itu, Planet Kentir. Ya ya. Ya kayak gitulah, sedikit sekali. Mm, mm, mm. Akhirnya suruh bikin kuliner, aku juga heran kenapa saya suruh kuliner kok nggak fiksi. Mm, mm, Fiksi mm. kan udah ada Matrixiana. Begitu ya. Ya udahlah, Oke. ternyata salah satunya Ella itu lihat Facebook saya banyak makanan, posting-posting kuliner. Oh Nulis ya. kuliner ada sih, cuman sekali Ya. dua kali. Nah, terus, Oke oke. nah setelah itu saya bikin komunitas kuliner.
aku pikir harus banyak nulis kuliner nih. Wah, saya keteteran dong kalau puisi sama kuliner nulis semua. Akhirnya saya udah dapat piala puisi. Ya udahlah, branding pindah ke kuliner. Gitu. Sampai 2015 itu saya dengan adminnya Udin, Kang Udin. Berdua aja kita waktu itu. Itu awal-awalnya. Begitu kira-kira. Nggak kedengaran, Pak. Nggak, Baru saja suaranya nggak muncul. Koteka dan Ah, komunitas penggila kuliner mengadakan trip ke Baduy Luar. Nah, ini mau saya bagi juga nih, apa namanya, Instagram yang sudah dibagikan ke kita semuanya ya. Sebentar, kok ini kelihatannya begini sih. Oke. Nah, di sini mungkin akan dimatikan aja. Nah, ini kan video di Instagram Reel yang Mas Rahab sudah keluarkan. Ini tentang ya. perjalanan kalian ke Baduy Luar. Nih yang paling top modelnya nih ya Mas ya, yang dari Baduy Luar nih. Ya, ya. Nah, ini Salah satunya. salah satunya. Nah, itu di Hmm. sana kan nggak hanya jalan-jalan ya, ternyata juga ada cara makannya nih. Mungkin bisa Ya, diceritakan lagi ya, tentang makanan khas dari orang Baduy Luar nih. ya. Sebetulnya saya baru 3 kali juga nih ke Baduy, Baduy Hmm, luar ya. oke. Pertama kali kenal dengan keluarga ini nih, Ah, keluarganya Ujan atau Pulung. Itu hujan ya. istrinya namanya Vina, terus kakaknya namanya Sani, sepupunya Sania. Nah, itu kenal terus mereka itu suka nenun, suka Hmm. nenun apa kain. Karena setiap perempuan Baduy kan diwajibkan ya dalam tanda kutip untuk bisa menenun karena mereka nggak sekolah ya ya itu keahliannya menenun. Dari umur 7 tahun mereka sudah diajarin menenun oleh orang tuanya. Hmm. Nah, waktu itu sebetulnya kita bikin Koteka sama KPK bikin trip ke sana itu untuk kulinernya aku sudah apa ya sudah tiktokan dengan ini Pak Salman namanya. Pak Salman ini ketua UMKM di Baduy Luar. Di Oh. sana kan banyak nih UMKM-nya itu selain tenun ya, jual Mm-mm. madu, Wow. bikin bikin gula aren, Gula bikin aren. kopi Baduy. Nah, Oh. kayak gitu. Nah, Oh. waktu itu tertarik dengan gimana kalau anak-anak, maksudnya teman-teman saya ajak ngetrip ke sana, lihat cara bikin kopi dari awal sampai jadi dan bikin gula aren dari nyari niranya di hutan sampai Wow. jadi itu sebetulnya. Tapi aku pikir, waduh, waktunya harus banyak, Banyak ya. harus nginep. Ah, 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 ah. Eh, kita kan tahu sendiri, budgetnya kita minim. Kembang kempis Mas. Kembang kempis. Oh my God. Iya, iya. Kalau nginep kan ya budgetnya Sama lagi nambah kan. ya. Ah, ah, ah. Tapi pasti Nah, pengalaman tambah banyak juga sih ya. iya betul. Terus akhirnya aku pikir apa ya kulinernya? Kalau kuliner keseharian Baduy itu nggak ada yang istimewa sebetulnya. Makanya aku pilih makanan keseharian mereka itu karena sederhananya. Baduy itu kan terkenal karena kebersahajaannya. Sederhana cara hidupnya, termasuk dari pola makannya. Makannya itu sebetulnya itu nasi putih sama garam sama ini aja ikan asin Masya Allah. aslinya umumnya ya. Kalau pakai telur itu udah mewah, apalagi Oh, ayam. Ayam oke. mah jarang, jarang Oke. banget kecuali kecuali pada acara-acara tertentu ya, kalau ada pernikahan kayak gitulah. Kalau sehari-hari paling banter ya itu
ikan asin, tempe, tahu, kayak gitu. Tapi sudah enak Mas Termasuk, ya, udah kenyang, udah wah, seneng, udah maknyos gitu udah ya. udah jos lah itu. Buat kita, buat kita ya, Mm-mm. dalam tanda kutip orang kota, kita itu kadang kan kangen dengan makanan kampung. Makanan kampung kita kan hampir mirip ya. Dulu kita juga makannya begitu kok. Jadi kita ya mengulang nostalgia kembali lah, menikmati makanan Baduy luar ini, keseharian mereka. Nah, ini masakan Vina. Vina itu istrinya Ojan. Mhm. Mereka pengantin baru, baru setahun ini, dan Oh, waktu waktu kita datang itu dia baru dikaruniai apa, bayi usia bayi. 1 bulan, persis 1 bulan persis waktu itu. Wah, luar biasa ya. Baik, ini tadi kita Terus lihat video-videonya Mas. Jalannya jauh banget, jalannya turun, naik lagi, jalannya nggak aspal. Itu gimana bisa ceritain nggak Mas perjalanannya yang pasti sangat melelahkan dan tidak instan gitu? ya, untuk KPK kan kulinernya yang tadi. Nah, untuk Koteka ini dengan tripnya. Tripnya ini kita naik KRL dari stasiun Tanah Abang sampai Rangkas Bitung, Mm-mm. itu sudah mentok, KRL-nya sampai situ. Terus kita lanjut perjalanannya masih sekitar 50-an kilometer Oh, lah. oke. Itu sekitar 2 jam. Dua Kita jam. harus ini transportasi umum. Karena Hmm, kita banyak ya udah nyewa. Karena nggak ada ojol, nggak ada grab udah car. Grab ya. Mm-mm. Mm-mm. Mau ke hutan kok naik ojol, nggak ada, belum Nggak ada. ada ya, oke. Akhirnya kita ini angkot sampai sana 2 jam. Jalannya ya jalan kampung gitulah. Memang aspal, cuman rusak sana sini. Ah, oke. Khususnya yang mengarah ke Ciboleger itu. Nah, Hmm. sampai di Ciboleger, awalnya tujuannya itu ke gazebo. Gazebo itu jembatan bambu milik Baduy luar. Itu yang populer di kalangan wisatawan kalau ke Baduy, ke jembatan bambu itu, gazebo. Gazebo Hmm, itu oke. ya ikon lah, ikon juga lah. Tapi saya itu tertarik dengan jembatan akar sebetulnya. Jembatan Akar. Nah, ya kalau ke gazebo itu 1,5 jam jalan kali, jalan kaki maksudnya, Hmm. karena lewat hutan ya jalan kaki. Di Baduy juga nggak boleh pakai kendaraan termasuk sepeda motor, nggak ada, Oh, harus jalan kaki. harus jalan kaki ya. Nah, kalau ke gazebo itu kan 2 jam. Makanya waktu kita rencana ke sana itu awalnya kita ke gazebo. Setelah ngobrol-ngobrol di dalam angkot sama sopir sama Ojan, Hmm. ternyata ke jembatan Akar bisa melewati jalan melingkar. Oh, Bisa dianterin dulu oh, sampai desa terdekat. Jadi jaraknya ya masih jauh sih, tapi nggak sejauh kalau lewat jembatan bambu, Gajibu. Jadi oke. kita lewat namanya Kampung Cikuam. Kampung Nah, dari Ciko. situ kita baru jalan kaki. Oke. Cuman ke Kampung Cikuam itu memang di aspal, tapi aspalnya wah, parah, 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 parah total. Parah total. Itu angkotnya aja kalau nggak kita tambahin biaya nggak mau. Oh, nggak mau ya. Nah, iya nanti banyak Parah, parah. boros ya. Masya Allah. Uh-uh. Pembangunan Itu belum merata. sampai sampai di tengah jalan gitu, teman-teman sempat harus turun semua itu karena angkotnya jalannya turun gini kan. Heeh, heeh. Memang aspalnya rusak parah, jadi batu itu bisa menggelinding, bisa lincir. Untung nggak hujan. Kalau hujan, wah Iya. nggak bisa bayangin Nggak lah bisa ya. licinnya. Masya Allah. Akhirnya turun terus bisa. Sampai di Cikuwem, angkot udah nggak bisa nganter lagi karena kita harus masuk hutan. Hmm. Jalannya ya setapak, tanah, naik turun lembah.
Mm-mm. ekstrim, ada beberapa yang ekstrim. Mm. Ya lumayan lah ngos-ngosan untuk kita orang kota yang biasanya jalan, Manja ya ya, yang biasa hobi jalan, manja gitu ya. iya kita kan jalannya biasa di mall naik eskalator, naik Nah, lift, kan? lumayan lah. Nah, tapi ya untung lah nyampe juga di jembatan akar. Sampai di jembatan akar, ternyata yang di sana udah banyak. Kita itu mau foto di jembatan akar, Mhm. antri kayak nonton Oh, film Avatar di ya bioskop, ampun. antri Berarti ini dulu. Instagramable ya, apa namanya, ikon Iya, gitu ya. ikon. Hmm. Memang cakep sih itu. Jadi jembatan akar itu jembatan bambu yang Mhm. dibikin oleh Baduy itu konon itu sudah 1 abad umurnya. Wow, Eh, luar Itu biasa. bambu dijulurkan ke akar pohon, pohon apa ya kemarin? Aku lupa. Hmm. Dijulurkan ke akar pohon, ditumpang-tumpangin gitu. Itu Hmm. nggak pakai paku, nggak pakai apa, cuman diikat-ikat gitu, ditumpangin gitu, Hmm. ditumpuk-tumpuk bambunya, kuat, Oke. kuat, Cepat sekali ya. kuat Oke, banget. aku tadi melihat ada video dari anak-anak. Itu mungkin bisa menceritakan bagaimana masa depan mereka dengan pendidikan, dengan sosial, dengan kesehatan. Ya, Mungkin bisa memberi gambaran kita-kita. Ini nih. oh ya, itu anak Baduy luar, mereka itu sedang menjajakan tongkat itu buat Ah, pembantu tongkat jalan untuk kaki jalan itu loh. gitu ya. Oke. Itu harganya 5.000. Masya Waktu Allah. itu ya aku Ah, saya kasih iseng-iseng lima aja puluh tak ribu deh. belilah, biar laku. Mereka Ya. nawarinya lucu-lucu gitu. Om tongkat, tongkat gitu. Terus Oke. aku beli 1 lah. Bisa tuh. Kebanyakan mereka kan ya itu karena nggak sekolah, mereka nggak punya kesibukan lain. Hmm, Nanti anak ini besar sedikit diajarin nanun tadi, oke, nanun oke. kain tadi. Ya, oke. Segini Mas, kan paling eh, masih mereka balita ya. itu kan aku lihat pakai baju tradisional dari Baduy yang biru gelap itu, Ya, dengan sarung. ya, Itu memang ya. keharusan dari anak-anak di Baduy atau bagaimana ini? Atau Jadi di Baduy kan ada Baduy luar, Baduy dalam. Mm, mm, mm. Baduy dalam itu seragamnya putih atas, Mhm. bawahnya rok gelap, eh, kadang hitam, kadang pokoknya cenderung gelap lah. Gelap ya. Terus Mm-mm. ikat ikat kepala putih. Ah, Untuk oke. Baduy luar hitam semua. Hitam semua. Baju kampret itu hitam. Kemarin aku beli juga tuh di Ojan. Terus ikatnya hitam, celananya juga hitam. Harganya kira-kira berapa, Mas? Perempuan kemarin baju kampret 110 atau 120 ya, Murah lupa ya, dan juga, masih sekitar itu. terjangkau. Mhm. Tapi ada ini, ada grade-nya, ada yang di bawah 100 juga ada. Oh, oke, baik. Beda bahan, agak lembut gitu. Kemudian untuk tenun-tenun begitu, Mas, juga sekitar seratusan yang ditenun sendiri Tenun bervariasi. bervariasi ya. Untuk selendang itu panjang 2 meter, lebarnya berapa ya? 40 ya, 40-50 cm ya. Mhm, Itu sekitar 50-60 lah mhm, mhm. ribu. Tapi kalau untuk kain yang lebarnya 1 meter kali 2 meter, itu kisaran 250 sampai jutaan, tergantung motif. Motifnya ya, Jadi sana itu banyak motif. motif. Suat songket, saya yang hafal apa ya? Suat Mhm. songket, jangkawari ini yang mahal, jutaan. Ah, Terus ada lagi beberapa lah. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu motif. oke, Nah, oke. untuk busana yang tadi biru itu, yang anak-anak kecil Mhm. itu ditetapkan oleh pemangku adat suku Baduy itu menjadi apa outfit apa ya, busana khas untuk Baduy luar, Hmm, untuk cewek, untuk perempuan. Apa ini eh, apa yang untuk lilit itu, jari itu, cari. yang warnanya warnanya tadi biru, biru dominan biru hitam tadi.
Itu Oke. busana khas untuk perempuan Baduy luar. Oke. Baik, selain dijual kepada wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke sana, apakah sudah ada UMKM yang memasarkan produk-produk ini yang bagus banget sebenarnya tapi harganya masih rendah, itu keluar Mas, kayak ke Jakarta, Bandung, luar negeri kayak gitu. Ya, kalau nasional, skala nasional, menurut pengakuan mereka sudah, karena Hmm. mereka sudah mengenal digital marketplace Hmm. lewat Instagram, lewat Tokopedia. Kalau Hmm. dicari ya, dicari Tokopedia, apa kain Baduy gitu muncul banyak. Mereka jual lewat situ, juga orang luar jual barang mereka lewat topet juga. Jadi sudah menjangkau dunia luar. Kalau yang sudah langganan ya tinggal telepon dikirim. Rata-rata Bandung, Jakarta, Cirebon sekitarnya, Bogor sekitarnya gitu pelanggannya. Oke, baik. Ini saya stop dulu. Baik, Mas Rahab. Ini teman-teman sudah hadir. Saya mau menyapa Pak Suharyadi yang ada di Bandung. Kemudian ada Pak Sutiono di Jakarta, Eka dan Bahrudin yang ada di Kalimantan, ada Farisa di Aceh, luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada pertanyaan dari Farisa dulu deh yang jauh-jauh nih. Yang biasanya ini paling rajin juga ya, seperti Bahrudin dan ini. Mungkin pertanyaannya singkat padat karena waktu kita tidak banyak, hanya sedikit saja. Silahkan Farisa ingin ditanyakan tentang perjalanan Koteka dan KPK ke Baduy Luar. Silahkan. Boleh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya, Mbak Gana. Menarik sekali ya cerita perjalanannya, treknya apa bersama suku Baduy, salah satu suku yang ada di Indonesia. Saya sih belum pernah bertemu ya secara langsung dengan suku Baduy itu. Harapannya semoga suatu hari nanti juga bisa bertemu dengan mereka, mengeksplorasi budaya mereka, adat istiadat mereka, dan juga bagaimana apa kebiasaan beserta kuliner-kuliner yang ada di suku Baduy itu juga. Yang jadi pertanyaan mungkin apa ya karakter mereka ya. Sebenarnya karakter mereka itu seperti apa ya? Eh, Wataknya kalau kita bertemu dengan suku Baduy nanti saat kita bertemu kita sudah bisa memahami. Mudah-mudahan bisa dibagi, di-share pengalamannya mengenai apa ya karakter mereka lah. Karakteristik keseharian suku Baduy itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, silakan Mas Rahab. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh tentang karakter dari masyarakat Baduy yang mungkin berbeda dengan Jawa, Sumatera, Sulawesi misalnya. Silakan Mas Rahab. Ini karakter pemahaman saya ya, pengalaman saya. Setahu saya sih memang mereka itu welcome untuk orang luar, Welcome ya. untuk Baduy luar dan Baduy dalam. Cuman Baduy dalam dibatasi, sangat dibatasi. Kalau Baduy luar kita bisa berkunjung ke sana dengan membayar tiket Rp5.000, terus kita mengikuti aturan mereka lah. Sebetulnya nggak banyak pantangan, kecuali ya di kampungnya itu sangat bersih, kecuali sampah-sampah dari pohon doang, karena adat itu tidak mengizinkan untuk memelihara hewan ternak berkaki empat. Jadi nggak ada kandang, nggak ada ini, jadi nggak ada bau-bau kotoran. Kalau unggas masih boleh memelihara. Welcome. Jadi Welcome mereka sekali. bisa menyambut baik pengunjung karena mereka juga jualan, jualan tadi UMKM-nya tadi. Ada kopi, ada gula, ada durian kalau pas musim, dan kain tenun khususnya ya. Kain tenun. Ini udah musim durian ini. Musim duren, waduh, menyenangkan sekali. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir lagi. Setelah itu kita tutup ya. Ada pertanyaan dari Mbak Wahyu Sapta di Semarang. Keren sekali Mas Rahab bisa gabung di suku Baduy. Mbak Wahyu Sapta juga sealiran dengan Mas Rahab ya di bidang fiksi dan sekarang justru di kuliner. Dan dia menanyakan, gazebo itu tempat apa ya Mas Rahab ya? Kalau di Semarang itu kan gazebo kayak tempat untuk layar-layar dengan bentuk apa namanya atap yang tradisional gitu. Silakan.
biasanya kalau kita kenal gazebo itu kan depan rumah kita, bangunan kecil kayak saung tapi modern gitu ya, untuk santai-santai. Di sana itu ya itu jembatan, kawasannya itu wisata gazebo, namanya itu jembatan bambu. Jadi lingkungan itu sebetulnya yang kita tonton jembatan bambu aja, panjangnya berapa ya, 30 meteran kali ya, kita itu. Itu jembatan bambu ini menghubungkan masih kampung Baduy Luar, masih kampung Baduy Luar. Di sana sudah banyak penjual makanan juga orang Baik. suku Baduy. Baik, terima kasih sekali Mas Rahab. Sayang sekali waktunya sudah selesai karena kita hanya menggunakan Zoom gratisan. Terima kasih sekali untuk Mas Rahab yang telah memberikan informasi tentang trip kita Koteka dan KPK di sana. Saya Gana Stikman selaku moderator dan ketua Koteka 2023 dan teman-teman semuanya yang hadir, Pak Sutiono, Eka, Bahrudin, Susanti, Pak Syafruddin, Mbak Wahyu, Farisa, dan lain-lainnya. Terima kasih. Selamat meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Jumpa besok Sabtu lagi. Bye. Happy next weekend juga. Terima kasih Farisa.